kita menghadapi pencobaan, anytime, kapanpun ada rema yang keluar dan siap untuk kita kalahkan musuh dan kita terus berjalan dalam kemenangan. Jangan simpan pedang saudara, jangan simpan terang saudara, tapi jalanlah, hiduplah dengan terang dan pedang yang ada di tangan saudara. Dan itu adalah the living word. Buat semua teman-teman yang melayani, yes, dari pagi mereka melayani, dari yang ada di parkiran, usher semuanya, singer semuanya, sound system semuanya. Kita menjawab syukur untuk mereka semua. Silakan duduk kembali. Wow. Buah kedondong, buah mangga. Saya senang ketemu dengan Anda. Udah gitu aja sih, gitu aja. Garing-garing deh. Gimana, semua baik ya? Wah, ini membuat saya rada-rada gimana berdiri di sini. Ngederek-dek. Itu bahasa Sundanya. Ya, satu kepercayaan buat saya. Terima kasih Pastor Arif yang kasih kesempatan buat saya untuk berbagi firman Tuhan pada siang hari ini. Terima kasih Ita, itu menolong saya untuk saya terlepas dari segala sesuatunya. Oke, tema kita sepanjang bulan ini itu mewarnai dunia, coloring the world. Kita tahu bersama bahwa hari-hari ini ada begitu banyak peristiwa yang aneh-aneh. Saya banyak dikejutkan dengan berita-berita yang nggak masuk di akal gitu. Nggak masuk di akal. Tapi memang itulah kenyataan harus kita lihat, kita hadapi di akhir-akhir zaman ini. Karena memang ternyata betul firman Tuhan berkata bahwa kasih seorang akan yang lain semakin pudar. Dan gereja harus berdiri untuk menyuarakan kebenaran firman Tuhan. Kehadiran gereja di Bogor, di dunia ini bukan untuk hanya menonton, menyaksikan saja, mendengar. Tapi gereja hadir itu untuk menjadi pemain, menjadi pelaku firman Tuhan. Dan pada siang ini kita akan bicara tentang Injil kasih karunia dan agama. Tapi saya mau garis bawahi dulu, bukan berarti agama itu tidak baik. Tolong digaris bawahi dulu itu. Jadi bukan berarti agama itu tidak baik. Karena saya harus menyampaikan dari awal. Karena memang jangan sampai nanti apa yang saya sampaikan menjadi salah mengerti. Jadi nggak ada yang salah, jadi agama itu baik. Nah, sama-sama kita akan melihat Lukas pasal yang ke-18. Oke, kita dibantu dengan tayangan-tayangan di sini. Ada seorang pemimpin bertanya kepada Yesus. Lukas pasal 18 ayat 18 mulai. Ada seorang pemimpin bertanya kepada Yesus, katanya, ini bukan orang sembarangan, seorang pemimpin. Pemimpin agama, orang yang hebat. Guru yang baik, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Apa yang harus aku perbuat? Kalau bahasanya kita, apa yang harus aku perbuat supaya aku memperoleh keselamatan? Karena hidup kekal itu bicara keselamatan. Hidup kekal bicara keselamatan, keselamatan bicara hidup kekal. Lanjut ayat 19. Ayat 19. Jawab Yesus, mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Ayat 20. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Sekali lagi ini orang yang hebat, bukan orang sembarangan. Seorang pemimpin. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Engkau tahu semua apa yang dikatakan agama. Jangan berzina. Dia nggak berzina loh. Jangan membunuh. Jangan mencuri. Jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Wais, kata orang itu. Semuanya itu. Wow. Orang hebat ini. Bukan orang sembarangan. Semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku. Ini kalau ada orang tua mungkin ya, ini cocok diangkat menjadi mantu. Karena nggak main-main dengan anak perempuannya soalnya. Anak perempuannya nggak dipermainkan orang ini gitu loh. Semuanya, dia nggak berzina, tidak mencuri, tidak ngomong saksi dusta, tidak ngomongin orang, tidak menjatuhkan orang, tidak nunjuk-nunjuk orang gitu kira-kira.
Semuanya dilakukan. Hormat sama orang tua. Kalau bahasa Koreanya, uhau sama orang tua. Hormat, sayang sama orang tua. Ini bukannya hebat nih. Bukannya hebat. Kadangkala saya masih suka ngomongin orang. Merasa bahwa saya udahlah paling hebat dari orang lain. Kadangkala saya gosipin orang lain. Dia diam enggak loh. Enggak melakukan sama sekali. Karena dia bilang sejak masa mudanya. Saya nggak tahu sejak umur berapa gitu kira-kira. Sejak umur berapa dia taat perintah. Gitu loh. Mendengar itu Yesus berkata kepadanya, masih tinggal satu hal yang harus kau lakukan. Jualah segala yang kau miliki dan bagi-bagian itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Balik kayak 21 tadi. 21 balik. Mari sama-sama, 20. Mari sama-sama kita garis bawahi si orang ini. Engkau tentu mengetahui segala perintah. Dia tahu semuanya. Bukan sekedar tahu. Tapi dia melakukan perintah-perintah itu. Apa yang agamanya ajarkan. Aturan-aturan agama yang bilang jangan berzina, dia nggak berzina. Jangan membunuh, dia nggak membunuh. Kecuali membunuh nyamuk. Jangan mencuri, nggak nyolong sama sekali loh. Nggak nyolong. Nggak nyuri. Jangan mengucapkan saksi dusta. Semuanya dilakukan gitu loh. Tapi rupanya gini, masih kurang ternyata gitu loh. Dia sudah melakukan aturan-aturan agamanya, melakukan perintah agamanya, tapi masih kurang. Guru gimana caranya? Supaya aku bisa memperoleh hidup yang kekal. Padahal aku sudah melakukan perintah agamaku. Aku gak berzina loh. Aku gak mencuri, gak ngomongin orang loh. Tapi masih ada yang kurang. Aku pengen hidup yang kekal. Aku pengen selamat. Gimana caranya supaya ini bisa aku peroleh? Memang konteks ini bicara memang jualah hartamu, bicara memang melepaskan sesuatu yang kita punya. Jual hartamu, ikut aku gitu loh. Tapi tolong garis bawahi. Dia orang yang hebat, pemimpin. Tapi ada sesuatu yang kurang. Yang memang dicari sama semua orang sampai hari ini. Gimana supaya saya selamat? Gimana supaya saya memperoleh hidup yang kekal, yang abadi? Yang ternyata gini, itu nggak bisa diberikan agama. Gitu loh. Yang nggak bisa disodorkan oleh agama. Yang nggak bisa dikasih oleh agama. Hanya bisa gini, kamu harus taat, lakukan ini, lakukan itu gitu loh. Tapi keselamatan nggak bisa. Karena memang agama itu tidak memberikan keselamatan. Keselamatan itu hanya datang dari sorga. Bukan dari agama. Agama itu baik tapi agama tidak memberikan keselamatan buat saya. Keselamatan hanya datang dari Yesus Kristus. Kasih karunia. Tanpa itu semua nggak mungkin bisa. Nggak mungkin bisa. Nah sekarang saya ajak teman-teman untuk melihat perbedaan antara, supaya lebih jelas, lebih clear kita, antara agama dan kasih karunia. Supaya lebih jelas, coba dibuka slide saya yang kedua. Saya coba cari tahu gitu ya, apa sih arti agama gitu ya. Dan teman-teman yang sekolah pasti tahu lah, pasti tahu ini. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, agama adalah suatu ajaran dan sistem yang mengatur tata keimanan atau kepercayaan dan peribadatan kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Mengatur peribadatan. Gimana supaya liturgi ibadahnya rapi, bagus, flow-nya bagus. Itulah agama serta tata kaidah terkait pergaulan manusia dengan manusia serta lingkungannya. Diatur, agama mengatur semuanya supaya rapi, supaya bagus. Kalau dari bahasa Sanskertanya, agama adalah suatu peraturan. Perhatikan baik-baik. Muncul lagi kata aturan. Gitu loh. Yang dapat menghindarkan manusia dari kekacauan. Tidak, gama, kacau, tidak kacau. Serta mengarahkan manusia menjadi lebih teratur dan tertib. Itu agama. Diatur sedemikian rupa, peraturan semuanya. Diatur semuanya, enggak ada yang salah dengan semua itu. Kan dibilang di situ, supaya terjadi ketertiban, keteraturan menurut Sanskerta. Gitu loh, enggak ada yang salah. Semuanya baik itu. Tapi gini,
Agama tidak bisa menyelamatkan. Gak bisa sama sekali. Termasuk agama Kristen. Gak bisa menyelamatkan. Kita masuk, apa itu kasih karunia? Dalam bahasa Ibrani, kasih karunia itu disebut dengan ken. Bukan ken only. Kata ken ini mempunyai arti perbuatan. Ini perhatikan baik. Berbeda banget dengan agama dan kasih karunia. Perbuatan yang dilakukan, bukan manusia yang melakukannya. Catat baik-baik. Perbuatan yang dilakukan oleh Allah kepada manusia. Padahal saya dan Anda semua, kita semua tidak layak untuk menerimanya. Enggak layak gitu loh. Tapi dikasih sama sorga, sama Tuhan. Enggak layak. Dalam bahasa Yunani kasih karunia diambil dari kata karis. Yang menunjukkan pada arti pengampunan. Di mana saya enggak layak gitu kira-kira. Enggak layak untuk menerimanya. Ini yang paling saya suka. Gagasan pengampunan ini bukan karena manusia taat beragama. Bukan. Melainkan datang dari Allah sendiri. Karena gini, gak mungkin saya yang berdosa ini bisa menyelamatkan diri saya sendiri. Gak mungkin bisa. Mau apa? Melakukan apa? Gak bisa sama sekali. Karena tidak mungkin manusia menyelamatkan diri sendiri yang sudah berdosa. Makanya saya ngomong gini. Saya datang dengan membawa agama. Salah. Aku datang untuk mencari. Bukan menyodorkan agama. Bukan, aku datang untuk mencari dan menyelamatkan. Membawa kehidupan kepada manusia. Dia enggak sodorkan agama apapun. Tapi yang dia sodorkan adalah dirinya sendiri. Mati di atas kayu salib. Sekali lagi, agama baik. Tapi agama tidak dapat membawa saya ke surga. Karena gagasan pengampunan, penebusan. Bukan karena saya, maaf ya, saya pakai bahasa Kristen. Bukan karena saya memberikan banyak uang kepada gereja. Bukan karena saya banyak memberikan perpuluhan saya. Tidak ada yang salah dengan hal itu. Tapi bukan karena itu kita diselamatkan. Sorga yang berinisiatif. Bukan karena agamanya. Karena memang kita orang berdosa. Gak bisa. Gak bisa sama sekali. Sorga datang ke dunia. Untuk menyelamatkan saya. Dan teman-teman semua. Jadi bukan karena agamanya. Tapi memang ada banyak orang di luar sana. Yang memang tidak mengerti akan hal ini. Gitu, enggak mengerti akan hal ini. Melalui agama, manusia berusaha mengejar yang namanya pembenaran. Hei, kalau kamu begini-begini, kamu menjadi orang benar. Kalau kamu lakukan ini, kamu menjadi orang benar. Tapi Injil kasih karunia berbeda. Roma pasal 3:20. Tetapi sekarang tanpa hukum Taurat kebenaran, sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah. Oleh karena melakukan hukum Taurat. Enggak ada. Enggak ada yang bisa dibenarkan. Karena saya taat beragama, enggak ada. Enggak bisa. Enggak bisa. Agama tidak bisa membuat saya menjadi orang benar. Enggak bisa. Makanya hati-hati dengan agamawi. Ada kelompok-kelompok tertentu yang pada akhirnya merasa dirinya paling benar. Tak bercacat celah. Paling hebat. Yang lain masalah. Saya yang paling benar. Saya persempit konteksnya. Saya nggak bicara agama. Kalau gereja, organisasi Kristen tidak berhati-hati, akan terjebak dengan namanya agamawi.
Yang pada akhirnya gereja saya yang paling benar. Yang lain mah kagak. Gitu. Gereja saya, organisasi saya yang paling hebat, yang berkenan di hadapan Tuhan. Yang lain kagak. Hati-hati dengan agamawi. Kita lihat cerita ini, Lukas pasal 18. Ayat 9 sampai 14. Cerita yang sudah sangat sering kita baca, kita bahas. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar. Ini, hati-hati saya ulangin. Ini teguran keras buat kita semua. Secara khusus GSJA Bethlehem. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar. Dan memandang rendah semua orang lain. Yesus kasih perumpamaan ini. Ada 2 orang pergi ke bait Allah. Ada 2 orang pergi ke GSJA Bethlehem. Beribadah. Gitu kira-kira. Untuk berdoa. Si Agus dan si Ucok. Gitu. Datang ke GSJA Bethlehem. Gitu. Yang seorang adalah Farisi. Si Agus orang Farisi. Pemimpin. Taat beragama. Rajin beribadah. Orang Kristen. Gitu kira-kira. Yang lain, yang satu lagi pemungut cukai, si Ucoknya gitu kira-kira. Terlalu lebay saya ya. Ayat yang ke-11. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. Wah, ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu. Karena aku tidak sama seperti si Nilam. Aku gak sama seperti si Evan. Aku gak sama seperti pendeta Candi. Aku gak sama seperti si Meme. Aku gak sama seperti siapapun, si Ucok, si Butet, si Acong. Aku gak sama dengan mereka. Aku beda Tuhan. Aku beda dari mereka. Lihat bajuku, putih, bersih, suci, tak bercacat celah. Lihat Tuhan, gitu kira-kira. Bukan perampok. Keren kan? Gak merampok loh. Ada orang, anak Tuhan juga merampok. Merampok istri orang, merampok suami orang, merampok pacar orang. Ya kalau udah pegat sih gak apa-apa sih. Kalau belum pegat jangan dirampok lah. Oke, bukan orang lalim. Enggak orang lalim. Bukan pejinah. Aduh, apa kurangnya nih orang? Dan bukan juga seperti pemungut. Nah ini nih. Enggak seperti itu tuh. Pemungut cukai itu. Si Acong tuh. Si Ucok tuh. Dia mah. Tuh ayat 12. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Pendeta Agus kagak puasa sama sekali. Ini aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Dari bisnisku. Dari ayam geprekku. Jangan sebut mereknya. Semuanya dari hasil penghasilanku. Aku kasih 1/10. Dia pemungut cukai boro-boro. Cis. Ayat 13. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Karena merasa gak layak. Si Agus di depan duduk. Dia mah di pojok di sana sembunyi. Kenapa? Si Ucoknya. Karena merasa gak layak. Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit. Melainkan ia memukul diri dan berkata, ya Allah, kasihanilah aku. Aku ini orang berdosa. Orang berdosa. Aku ngambil punya orang, ngambil duit orang. Aku ini berdosa. Aku gak layak. Aku gak layak. Aku gak layak ketemu dengan Allah. Karena aku ini orang berdosa. Yang 14. Aku berkata kepadamu. Orang ini pulang ke rumahnya. Sebagai orang yang dibenarkan Allah. Pembenaran itu bukan karena hasil usaha saya. Tapi Tuhan. Bukan saya. Bukan karena saya berbuat sesuatu. Tapi memang karena Tuhan. Kita dibenarkan. Bukan karena perbuatan saya. Tapi karena kasih karunia.
Lihat apa yang terjadi. Lu harusnya kan fair, harusnya yang itu dong. Udah gak berzina, gak muncul, gak nyolong. Tapi orang ini yang dibenarkan oleh Tuhan. Sekali lagi, hati-hati dengan agama. Terjebak dengan roh agamawi yang merasa diri paling hebat seperti orang Farisi itu. Saya yang paling hebat, yang paling benar. Yang lain mah kagak. Hati-hati. Enggak ada yang salah dengan 1/10. Tidak ada yang salah dengan pelayanan. Hati-hati juga teman-teman saya yang bersama dengan saya, hati-hati. Jangan merasa gini, saya dong pelayanan, saya di panggung, di mimbar. Tiap minggu saya. Nah kalian di bawah parkiran, apa-apaan kalian? Saya lebih layak masuk sorga. Kalian di sana, aduh tempatnya bau. Sini mah dipandang orang, dibilang gini, sek. Hati-hati juga. Kenapa? Tuhan sendiri yang membenarkan kita gitu loh. Karena memang kita orang berdosa. Enggak layak menerimanya. Kasih karunia. Karis Ken tadi itu. Yang enggak layak justru dikasih. Enggak heran juga sih. Maaf saya harus ngomong ini. Sejarah mencatat. Ada perang segala macam, itu karena agama juga. Perang terjadi, keributan terjadi. Merendahkan orang lain, melecehkan orang lain. Membakar punya orang lain. Menutup usaha orang lain. Karena merasa saya yang paling benar. Gitu. Saya yang layak untuk dapat surga. Agama memberikan aturan-aturan kepada manusia. Ini perhatikan, saya hati-hati di sini. Agama memberikan aturan-aturan kepada manusia supaya dia selamat, supaya dapat surga. Hei, Gus, kalau kamu berbuat baik, wah, kamu sering-sering berbuat baik ya, kamu akan selamat loh, upahmu banyak loh. Nanti kamu disambut sama apa ya nggak disebut lah, jangan dah. Kamu akan disambut di sana dengan tarian, dengan apa gitu ya. Berbuat baik aja. Bahkan yang jahat di mata Tuhan dilakukan. Kenapa? Menurut dia itu baik soalnya. Menurut ajaran dia itu baik. Membunuh orang berbeda itu baik buat dia. Kenapa? Ajarannya. Enggak apa-apa. Maaf. Itu orang-orang itu mah aduh. Orang-orang maaf, kafir, bunuh semuanya. Kan gak masuk di akal. Nggak masuk di akal kan? Masa iya Tuhan setuju dengan bunuh orang? Nggak masuk di akal buat saya. Masa Tuhan setuju menyakiti orang lain? Kan enggak. Tapi kan ada, ya gitu tadi. Kamu nanti akan selamat, kamu menerima surga. Dan kamu disambut, bukan sambitan. Kamu disambut, wah, dengan kemeriahan segala macam lah gitu ya. Makanya orang berlomba-lomba berbuat baik supaya dapat surga. Efesus 2 ayat 8. Efesus 2 ayat 8. Sebab, ini dia nih, nggak ada agama di sini. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Udah jelas. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Saya kasih sedikit gambaran. Bray, sini Bray. Saya yakin Bray kamu kemari ada sekitar 100 cewek keleper-keleper Bray. Ganteng banget nih anak. Ganteng, pintar, pelayanan, aduh. Senyumnya aduh. Saya boleh ngomong gak Bray? Dia akan sekolah boleh pastor ya? Sekolah ke Jerman sana. Wah kalau udah dengar Jerman luar negeri. Kan kelepek-kelepek kan Bray? Tenang aja Bray. Ini saya kasih ini. Saya dapat dari Pastor Arif nih waktu kami briefing waktu hari Jumat. Udah? Oh udah aduh.
Saya pinjam uang ke Bray. Nggak banyak. 1 miliar. Gitu. Tuh kan nggak percaya kan tuh mah. Ketawanya ngeledek ah. Nggak asik ah. Iya aja dah pokoknya. Pinjam duit 1 miliar gitu ya. Setelah janjian, Bray, abang pinjam duit 1 miliar deh. Tuh abang beli tahu. Tahu bang. Pokoknya pinjam duit 1 miliar aja. Bayang nggak 1 miliar beli tahu? Tuh sampai kampung halaman saya di sana akan terima tahu. Terus kapan dibayar bang? Ini kan September Bray. Minggu kedua, ketiga. Nanti deh Bray. November, Oktober lah gitu. Ya udah bang. Gitu. Ya, kan dia kan orang baik, murah hati. Rajin menabung dan tidak sombong pula, ganteng pula itu kan. Pokoknya udah lengkap lah sudah. Oke bang, gitu dia kasih 1 M. Senang dong. Dapat duit 1 miliar. Gitu kira-kira. Terus masuk Oktober ditanya, bang 1 miliar mana gitu. Ya ntar dah Bray gitu. Saya mulai berpikir gimana caranya supaya hati si Bray luluh gitu kira-kira. Saya pepetin. Bray, udah minum belum? Kasih minum. Bray, mau ini gak Bray? Bray doyan sayur asam gak? Pokoknya gini, gimana caranya supaya si Bray luluh? Lupa sama 1 miliar. Gitu kira-kira. Saya pepetin, Bray jalan Bray yuk. Saya ajak ke road bike, apa segala macam. Dengan harapan gini, utang gua lunas. Beres gitu kira-kira. Oke. Agama seringkali begitu, tahan Bray ya. Maaf, saya pakai bahasa ini, kata ini. Coba menyogok Tuhan supaya selamat. Gitu loh. Sogok Tuhan. Kasih ke Tuhan, bawa ini, bawa sapi kaki pendek, bawa, wah semua ada gitu. Nah, harapan gini. Apa sih pasti kebayang itu ya. Dan Tuhan akan menyelamatkan saya gitu kira-kira. Gak bisa gitu. Ini berdosa. Dengan menyogok gak bisa. Si Bray yang memang penuh dengan kasih karunia. Ngomong gini. Bang, don't worry bang. Jangan khawatir bang. Aku sudah melupakan dan sudah membayar lunas hutang abang. Selesai bang. Yang artinya saya nggak layak terima itu. Dikasih sama si Bray. Hutang abang lunas. Tuntas bang. Kira-kira gimana perasaan saya? Biasa aja tuh. Wah Tuhan. Bray, thank you Bray. Terima kasih Bray. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan Bray. Senang banget kan. Mengucap syukur. Thank you Bray. Makin tanggung ntar kamu. Ini nih. Kolose pasal 2 ayat 14. Ya. Dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Kalau kamu gak bawa ini, kalau kamu gak sokok aku, kamu gak bakal selamat. Gitu. Dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Dia sobek. Dia mati di kayu salib. Itulah kasih karunia. Saya nggak perlu bayar apapun. Nggak perlu. Karena gini,
Tuhan tahu bahwa manusia nggak mungkin bisa dan agama nggak bisa. Makanya inisiatifnya adalah sorga berinisiatif turun ke dunia. Bukan menyodorkan agama, tapi menyodorkan kehidupan. Dan itu dia kerjakan di atas kayu salib. Dan itu bukan karena saya berbuat baik. Nggak ada yang salah dengan berbuat baik. Nggak ada yang salah. Tapi jangan pernah berpikir menyogok Tuhan dengan perbuatan baikmu. Enggak. Semuanya sudah lunas di atas kayu salib. Dan itu karena kasih karunia Tuhan. Bukan karena hasil usaha kita. Tapi kasih karunia. Sini aja deh. Agama gini. Gimana caranya? Saya hidup benar. Saya berusaha gitu. Berusaha. Nggak bisa juga. Tuhan kasih ini langsung. Tek. Dan saya minum. Dan saya haus. Bayangin aja. Dikasih. Dibenarkan. Disucikan. Gitu loh. Dikasih. Cuma-cuma nih. Nah sekarang apa yang harus saya kerjakan, saya lakukan. Sebagai orang-orang yang sudah menerima kasih karunia Tuhan. Di mana letak perbedaannya antara orang yang beragama dan yang orang yang sudah menerima kasih karunia itu? Di mana perbedaannya dong? Orang yang beragama melakukan sesuatu untuk dibenarkan. Tapi kalau kasih karunia enggak. Orang berbuat berlomba-lomba. Berlomba-lomba tapi kasih karunia enggak. Itu diberikan kepada saya. Sekarang apa yang saya lakukan? Waktu saya dapat ini. Waktu saya taat kepada perintah Tuhan. Taat kepada firman Tuhan. Bukan supaya saya dipandang hebat. Tapi waktu saya melakukan firman Tuhan, itu dasarnya adalah karena saya sudah menerima kasih karunia secara cuma-cuma dan saya mengucap syukur kepada Tuhan. Jadi waktu saya taat menjaga kekudusan hidup saya, bukan karena supaya saya menjadi orang yang benar, tapi karena saya sudah menerima kasih karunia Tuhan, makanya saya harus mengerjakan ini. Maka saya harus menjaga hidup saya kudus di hadapan Tuhan. Ini harus saya jaga, saya pegang. Orang yang menerima kasih karunia, melakukan firman Tuhan, perintah Tuhan, itu sebagai ucapan syukurnya kepada Tuhan. Jadi waktu tadi si Bray, jadi waktu dia udah beda pendekatannya kan. Dia bilang, bang lunas bang 1 miliar bang. Jadi waktu saya berbuat baik sama dia, bukan sogokan lagi. Tapi ucapan syukur saya kepada Bray. Gitu. Bukan nyonggok dia lagi, supaya lunas. Enggak. Tapi ucapan syukur, Bray, kamu baik banget. Terima kasih Bray. Kamu sudah menghapuskan utang saya. Kita semua orang yang berhutang. Tapi Tuhan kasih kepada kita semua. Dan itulah yang harus saya kerjakan. Dan kita mengucap syukur. Kita mengucap syukur. Bahwa gereja GSC Bethlehem melalui Yayasan HBLM. Itu pergi kemana-mana. Bukan untuk menyebarkan agama. Hati-hati. Agamawi akan mengumpulkan banyak orang. Mencari orang menjadi pengikutnya. Tapi kalau orang yang hidup dalam kasih karunia. GSC Bethlehem, HBLM. Itu pergi kemana-mana. Bukan supaya banyak orang yang mengikut. Tapi gini. Supaya orang-orang diselamatkan. Saya harus hati-hati dengan bicarakan ini.
bukan supaya semakin banyak orang Kristen. Konteks kita. Tapi gini, kita melakukan sesuatu. HBLM pergi bermisi supaya ada banyak orang diselamatkan. Mengenal Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi. Tantangan memang selalu ada. Selalu ada. Kita lihat Kisah Para Rasul dan saya tutup dengan ini. Kisah Para Rasul, pasal yang ke-22. Kisah Para Rasul pasal 22, ayat 1-22. Tetapi kata Tuhan kepadaku, para Rasul Paulus, pergilah sebab aku akan mengutus engkau jauh. Berpikirnya jangan di Bogor aja gitu kira-kira. Pergi jauh dari sini kepada bangsa-bangsa lain. Bangsa-bangsa ini bicara juga suku-suku. Ada begitu banyak suku bangsa di Indonesia. Rakyat mendengarkan Paulus sampai kepada perkataan itu. Tetapi sudah itu mereka mulai berteriak. Ada penolakan. Ada penganiayaan. Katanya enyahkan orang ini dari muka bumi. Enyahkan dia. Ia tidak layak hidup. Penolakan selalu ada. Tapi jangan pernah berhenti untuk mengabarkan kabar baik kepada suku bangsa. Kabarkan berapapun harga yang harus saya bayar. Bukan agama yang saya sebarkan. Tapi Injil kasih karunia. Injil kasih karunia. Memindahkan orang dari kegelapan dibawa kepada terangnya Kristus. Bukan kepada agama. Saya ajak teman-teman melihat, menyaksikan tayangan berikut ini. Seorang hamba Tuhan di Wamena, dari Payage. Selama 21 tahun, dia bergumul melakukan pekerjaan Tuhan. Itu dia pegang, itu isinya lem ibon. Lem ibon, lihat ini. Siapa orang di situ? Dia banyak menolong, membantu orang-orang, anak-anak yang terbuang, dianggap sebagai sampah masyarakat. Dan HBLM 3 tahun lebih yang lalu itu ambil bagian dalam pelayanan ini. Membantu menolong hamba Tuhan ini. Yang datang pendekatan bukan dengan agama. Tapi kasih karunia. Kasih karunia. Kabar baik. Orang-orang yang dianggap sebagai sampah masyarakat. Itu dia ambil. Bahkan saya dengar dari Pastor Joy, anak-anak itu gak tahu tanggal berapa lahirnya. Gak tahu sama sekali. Akhirnya dikasih tanggal yang sama semuanya. Tanggal lahirnya. Di bulan yang sama semuanya. Gak tahu sih kalau tanggal itu bulannya. Tapi gak tahu mereka. Gak tahu sama sekali. Kenapa dia melakukan hal itu? Karena hamba Tuhan ini sudah mendapatkan kasih karunia. Menerima dengan cuma-cuma. Cuma-cuma. Dia harus membawa orang-orang yang tidur dengan karung-karung. Saya dengar dari Pastor Yanti, itu daerah itu dingin banget, makanya pakai karung. Gak ada selimut sama sekali. Bahkan ada antara mereka kena HIV. Kalau bukan karena kasih karunia, hamba Tuhan ini gak mungkin bisa bertahan 21 tahun. Tapi karena kasih karunia memampukan dia. Dan saya dengar juga, gereja bahkan menolak. Tapi gue tak bersyukur kepada Tuhan. Tuhan pakai HBLM. Datang ke sana. Membawa sesuatu. Membawa harapan. Kepada anak-anak di sana. Disekolahkan. Dibersihin. Diberikan hidup yang layak.
agama nggak bisa menyelamatkan orang. Oleh karena Tuhan, pemberian. Dan kita semua adalah orang-orang yang sudah menerima dengan cuma-cuma. Di mana hati kita? Di mana? Berhenti dengan namanya bermain-main dengan agama. Hati-hati. Tapi mulai berkata sama Tuhan, Tuhan terima kasih. Aku yang gak layak ini Tuhan layakkan. Menerima pengampunan, keselamatan. Dan saya akan pergi keluar. Membawa kabar sukacita. Kabar baik, Injil keselamatan. Kepada orang-orang di luar sana. Saya gak tahu apakah ada teman-teman saya dari Breakthrough di sini. Saya mengucap syukur sama Pastor Arif gereja. Karena saya dikasih kesempatan melayani teman-teman saya di Sentul sana. Yang ditolak oleh keluarga. Mereka jatuh dalam narkoba. Dan waktu Pastor Arif menawarkan ini sama saya berapa 3 tahun lalu. Saya gak mikir panjang. Gak mikir panjang. Saya datang ke sana bukan bawa agama Kristen kita, saya. Tapi saya datang dengan belas kasihan dari Tuhan. Bahwa mereka layak untuk diangkat. Untuk dikasih tahu. Bahwa ada Injil kasih karunia. Yang menerima kalian apa adanya. Dan Injil itu adalah keselamatan. Yang sudah diberikan kepada kita semua. Dengan cuma-cuma. Mari tundukkan kepala sebentar. Agama hanya membawa saya kepada tahap beragama saja. Tapi kasih karunia akan membawa saya kepada hidup yang kekal. Tundukkan kepala sebentar. Renungkan firman Tuhan ini. Saya bukan sedang mempermainkan emosi kita atau perasaan kita. Tapi saya mau bilang kita mengucap syukur untuk kasih karunia. Kita yang tidak layak untuk menerima. Kita dilayakkan untuk menerimanya. Dan itu bukan karena saya melakukan hal-hal yang baik. Enggak ada yang salah. Tapi enggak mungkin bisa perbuatan baik saya menyelamatkan saya. Sorga berinisiatif datang ke dunia. Menyelamatkan saya. Saya diberikan dengan cuma-cuma. Tapi bukan berarti ini barang murahan. Keselamatan harus saya jaga, pertahankan. Dan ini juga harus saya beritakan kepada orang lain. Bukan agama saya yang saya beritakan. Tapi keselamatan yang harus saya beritakan. Sama-sama kita menaikkan satu pujian, berikan pada kami. Dan saya menjemput teman-teman Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Dan minta kepada Tuhan pada siang hari ini. Hati yang berbelas kasih. Hati yang mencintai seseorang. Bukan karena saya beragama. Tapi karena saya sudah menerima kasih karunia Tuhan. Yes.